Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'id bin Amir adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang utama. Beliau menjadi gubernur di wilayah Syria. Hidupnya bersahaja, bahkan cenderung miskin. Gajinya sebagai pejabat tinggi, sebagian besar dibagi-bagikan kepada rakyatnya yang miskin. Sa'id bin Amir memang tidak sepopuler sahabat Nabi lainnya. Ia memang tak hendak menonjolkan diri, namun kisahnya terukir indah dalam sejarah para sahabat yang agung. Sa'id bin Amir tidak pernah absen dalam semua perjuangan dan jihad yang dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memang itu telah menjadi pola dasar kehidupan semua orang Islam. Tidak selayaknya bagi orang yang beriman akan tinggal berpangku tangan dan tidak hendak turut mengambil bagian dalam apa juga yang dilakukan Nabi, baik di arena damai maupun di kancah peperangan. Sa'id bin Amir memeluk Islam tidak lama setelah pembebasan Khaybar, dan sejak itu ia memeluk Islam dan baiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh kehidupannya, segala wujud dan cita-citanya dibaktikan kepada keduanya. Kebesaran tokoh ini lebih mendalam dan berurat akar daripada tersembul di permukaan lahir yang gemilau. Ia jauh tersembunyi di sana, di balik kesederhanaan dan kesahajaannya. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab memecat Muawiyah dari jabatannya sebagai kepala daerah di Syria, ia menoleh kiri dan kanan mencari seseorang yang akan menjadi penggantinya. Khalifah Umar sangat hati-hati dalam memilih pemimpin di daerah. Ia sadar bahwa dirinya ikut bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap kesalahan penguasa yang diangkatnya itu. Oleh sebab itu, syarat-syarat yang dipergunakannya untuk menilai orang dan memilih para pejabat pemerintahan amat berat dan ketat, serta didasarkan atas pertimbangan tajam dan sempurna, setajam penglihatan dan setembus pandangannya. Syria ketika itu merupakan wilayah yang modern dan besar, sementara kehidupan di sana sebelum datangnya Islam mengikuti peradaban yang silih berganti. Di samping itu, Syria merupakan pusat perdagangan yang penting dan tempat yang cocok untuk bersenang-senang. Daerah ini adalah negeri yang penuh godaan dan rangsangan. Maka, menurut pendapat Umar, tidak ada yang cocok untuk negeri itu kecuali seorang yang suci, yang tidak dapat diperdaya setan manapun, seorang zahid yang gemar beribadat, yang tunduk dan patuh serta melindungkan diri kepada Allah. Tiba-tiba Umar berseru, katanya, "Saya telah menemukannya, bawa ke sini Sa'id bin Amir." Tak lama antaranya datanglah Sa'id mendapatkan Amirul Mukminin yang menawarkan jabatan sebagai wali kota Homs. Tetapi Sa'id menyatakan keberatannya, katanya, "Janganlah saya dihadapkan kepada fitnah, wahai Amirul Mukminin." Dengan nada keras Umar menjawab, "Tidak. Demi Allah saya tak hendak melepaskan Anda. Apakah tuan-tuan hendak membebankan amanat dan khilafat di atas pundakku, lalu tuan-tuan meninggalkan daku?" Dalam sekejap saat, Sa'id dapat diyakinkan, dan memang kata-kata yang diucapkan Umar layak untuk mendapatkan hasil yang diharapkan itu. Sungguh suatu hal yang tidak adil namanya bila mereka mengalungkan ke lehernya amanat dan jabatan sebagai khalifah, lalu mereka tinggalkan ia sebatang kara. Dan seandainya seorang seperti Sa'id bin Amir menolak untuk memikul tanggung jawab hukum, maka siapa lagi yang akan membantu Umar dalam memikul tanggung jawabnya yang amat berat itu? Demikianlah akhirnya Sa'id berangkat ke Homs, ikut bersamanya istrinya, dan sebetulnya kedua mereka adalah pengantin baru. Semenjak kecil, istrinya adalah seorang wanita yang amat cantik berseri-seri. Mereka dibekali Umar secukupnya. Ketika kedudukan mereka di Homs telah mantap, sang istri bermaksud menggunakan haknya sebagai istri untuk memanfaatkan harta yang telah diberikan Umar sebagai bekal mereka.
diusulkannya kepada suaminya untuk membeli pakaian yang layak dan perlengkapan rumah tangga, lalu menyimpan sisanya. Jawab Sa'id kepada istrinya, "Maukah kamu saya tunjukkan yang lebih baik dari rencanamu itu? Kita berada di suatu negeri yang amat pesat perdagangannya dan laris barang jualannya, maka lebih baik kita serahkan harta ini kepada seseorang yang akan mengambilnya sebagai modal dan akan memperkembangkannya." "Bagaimana jika perdagangannya rugi?" tanya istrinya. "Saya akan sediakan jaminan," ujar Sa'id. "Baiklah kalau begitu," kata istrinya pula. Kemudian Sa'id pergi keluar, lalu membeli sebagian keperluan hidup dari jenis yang amat bersahaja, dan sisanya yang tentu masih banyak itu dibagi-bagikannya kepada fakir miskin dan orang-orang membutuhkan. Hari-hari pun berlalu, dan dari waktu ke waktu istri Sa'id menanyakan kepada suaminya soal perdagangan mereka dan bilakah keuntungannya hendak dibagikan. Semua itu dijawab oleh Sa'id bahwa perdagangannya berjalan lancar, sedang keuntungan bertambah banyak dan akan kian meningkat. Pada suatu hari, istrinya memajukan lagi pertanyaannya serupa di hadapan seorang kerabat yang mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Sa'id pun tersenyum, lalu tertawa yang menyebabkan timbulnya keraguan dan kecurigaan sang istri. Didesaknyalah suaminya agar menceritakannya secara terus terang. Maka disampaikannya bahwa harta itu telah disedekahkan dari semula. Wanita itu pun menangis dan menyesali dirinya karena harta itu tak ada manfaatnya sedikit pun, karena tidak jadi dibelikan untuk keperluan hidup dirinya, dan sekarang tak sedikit pun tinggal sisanya. Sa'id memandangi istrinya, sementara air mata penyesalan dan kesedihan telah menambah kecantikan dan kemolekannya. Dan sebelum pandangan yang penuh godaan itu dapat mempengaruhi dirinya, Sa'id menunjukkan penglihatan batinnya ke surga. Maka tampaklah di sana kawan-kawannya yang telah lama pergi mendahulunya, lalu katanya, "Saya mempunyai kawan-kawan yang telah lebih dulu menemui Allah, dan saya tak ingin menyimpang dari jalan mereka, walau ditebus dengan dunia dan segala isinya." Dan karena ia takut akan tergoda oleh kecantikan istrinya itu, maka katanya pula yang seolah-olah dihadapkan kepada dirinya sendiri bersama istrinya, "Bukankah kamu tahu bahwa di dalam surga itu banyak terdapat gadis-gadis cantik yang bermata jeli, hingga seandainya seorang saja di antara mereka menampakkan wajahnya di muka bumi, maka akan terang benderanglah seluruhnya, dan tentulah cahayanya akan mengalahkan sinar matahari dan bulan. Maka mengorbankan dirimu demi untuk mendapatkan mereka tentu lebih wajar dan lebih utama daripada mengorbankan mereka demi karena dirimu." Diakhirinya ucapan itu, bagaimana dimulainya tadi, dalam keadaan tenang dan tenteram, tersenyum simpul dan pasrah. Istrinya diam dan maklum bahwa tak ada yang lebih utama baginya daripada mengikuti jalan yang telah ditempuh suaminya dan mengendalikan diri untuk mencontoh sifat zuhud dan ketakwaannya. Kala itu Homs digambarkan sebagai kufah kedua. Hal itu disebabkan sering terjadinya pembangkangan dan pendurhakaan penduduk terhadap para pembesar yang memegang kekuasaan. Dan karena kota Kufah dianggap sebagai pelopor dalam soal pembangkangan ini, maka kota Homs diberi julukan sebagai kota kedua. Tetapi bagaimanapun gemarnya orang-orang Homs ini menentang pemimpin-pemimpin mereka terhadap hamba yang soleh sebagai Sa'id, hati mereka dibukakan Allah hingga mereka cinta dan taat kepadanya. Pada suatu hari, Umar menyampaikan berita kepada Sa'id, "Orang-orang Syria mencintaimu. Mungkin sebabnya karena saya suka menolong dan membantu mereka," balas Sa'id. Hanya bagaimana juga cintanya warga kota Homs terhadap Sa'id, namun adanya keluhan dan pengaduan tak dapat dielakkan. Sekurang-kurangnya untuk membuktikan bahwa Homs masih tetap menjadi saingan berat bagi kota Kufah di Irak.
Suatu ketika, tatkala Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkunjung ke Homs, ditanyakan kepada penduduk yang sedang berkumpul lengkap, bagaimana pendapat kalian tentang Said? Sebagian hadirin tampil ke depan mengadukannya, tetapi rupanya pengaduan itu mengandung berkah karena dengan demikian terungkaplah dari satu segi kebesaran pribadi tokoh kita ini, kebesaran yang amat menakjubkan serta mengesankan. Dari kelompok yang mengadukan itu, Umar meminta agar mereka mengemukakan titik-titik kelemahannya satu demi satu. Maka atas nama kelompok tersebut, majulah pembicara yang mengatakan, ada 4 hal yang hendak kami kemukakan. Pertama, ia baru keluar mendapatkan kami setelah siang hari. Kedua, tak hendak melayani seseorang di waktu malam hari. Ketiga, setiap bulan ada 2 hari di mana ia tak hendak keluar mendapatkan kami hingga kami tak dapat menemuinya. Keempat, dan ada satu lagi yang sebetulnya bukan merupakan kesalahannya, tetapi mengganggu kami, yaitu bahwa sewaktu-waktu ia jatuh pingsan. Umar bin Khattab tunduk sebentar dan berbisik memohon kepada Allah. Katanya, ya Allah, hamba tahu bahwa ia adalah hamba-Mu terbaik, maka hamba harap firasat hamba terhadap dirinya tidak meleset. Selanjutnya, Khalifah Umar mempersilakan Said membela diri. Said pun tampil dan berkata, mengenai tuduhan mereka bahwa saya tak hendak keluar sebelum siang hari, maka demi Allah, sebetulnya saya tak hendak menyebutkannya. Keluarga kami tak punya khodam atau pelayan, maka sayalah yang mengaduk tepung dan membiarkannya sampai mengeram. Lalu saya membuat roti dan kemudian wudhu untuk sholat duha. Setelah itu, barulah saya keluar untuk mendapatkan mereka. Wajah Umar berseri-seri dan katanya, Alhamdulillah. Dan mengenai hal yang kedua, maka Said pun melanjutkan pembicaraannya. Adapun tuduhan mereka bahwa saya tidak mau melayani mereka di waktu malam, maka demi Allah saya benci menyebutkan penyebabnya. Saya telah menyediakan siang hari bagi mereka dan malam hari bagi Allah Ta'ala. Sedangkan ucapan mereka bahwa 2 hari setiap bulan di mana saya tidak menemui mereka, maka sebabnya sebagaimana saya katakan tadi, saya tidak mempunyai khodam untuk mencuci pakaian, sedangkan pakaianku tidaklah banyak untuk dipergantikan. Jadi terpaksalah saya mencucinya dan menunggunya sampai kering hingga baru dapat keluar di waktu petang. Kemudian tentang keluhan mereka bahwa saya sewaktu-waktu jatuh pingsan, karena ketika di Mekah dulu saya telah menyaksikan jatuh tersungkurnya Khubayb al-Ansori, dagingnya dipotong-potong oleh orang Quraisy dan mereka bawa ia dengan tandu sambil mereka menanyakan kepadanya, maukah tempatmu ini diisi oleh Muhammad sebagai gantimu, sedang kamu berada dalam keadaan sehat walafiat? Jawab Khubayb, demi Allah saya tak ingin berada dalam lingkungan anak istriku diliputi oleh kesenangan dan keselamatan dunia, sementara Rasulullah ditimpa bencana walau hanya oleh tusukan duri sekalipun. Maka setiap terkenang akan peristiwa yang saya saksikan itu, dan ketika itu saya masih dalam keadaan musyrik, lalu teringat bahwa saya berpangku tangan dan tak hendak mengulurkan pertolongan kepada Khubayb, tubuh saya pun gemetar karena takut akan siksa Allah hingga ditimpa penyakit yang mereka katakan itu. Sampai di sana berakhirlah kata-kata Said. Ia membiarkan kedua bibirnya basah oleh air mata yang suci mengalir dari jiwanya yang saleh. Mendengar itu, Umar tak dapat lagi menahan diri dan rasa harunya, maka berseru karena amat gembira, Alhamdulillah, karena dengan taufiknya firasatku tidak meleset adanya. Lalu dirangkul dan dipeluknya Said, serta diciumlah keningnya yang mulia dan bersinar cahaya. Gaji dan tunjangan Said bin Amir tentu saja lumayan besar.
tetapi yang diambilnya hanyalah sekedar keperluan diri dan istrinya, sedang selebihnya dibagi-bagikan kepada rumah-rumah dan keluarga-keluarga lain yang membutuhkannya. Suatu ketika ada yang menasehatkan kepadanya, "Berikanlah kelebihan harta ini untuk melapangkan keluarga dan famili istri Anda." Maka ujarnya, "Kenapa keluarga dan ipar besanku saja yang harus lebih dikuperhatikan? Demi Allah, tidak, saya tak hendak menjual keridhaan Allah dengan kaum kerabatku." Memang telah lama dianjurkan orang kepadanya, "Janganlah ditahan-tahan nafkah untuk diri pribadi dan keluarga Anda, dan ambillah kesempatan untuk menikmati hidup." Tetapi jawaban yang keluar hanyalah kata-kata yang senantiasa diulang-ulangnya. "Saya tak hendak ketinggalan dari rombongan pertama," yakni setelah saya dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah Azza wa Jalla akan menghimpun manusia untuk dihadapkan ke pengadilan. Maka datanglah orang-orang miskin yang beriman, berdesak-desakan maju ke depan, tak ubahnya bagai kawanan burung merpati. Lalu ada yang berseru kepada mereka, 'Berhentilah kalian untuk menghadapi perhitungan.' Ujar mereka, 'Kami tak punya apa-apa untuk dihisap.' Maka Allah pun berfirman, 'Benarlah hamba-hambaku itu, lalu masuklah mereka ke dalam surga sebelum orang-orang lain masuk.'" Pada tahun 20 Hijriah, dengan lembaran yang paling bersih, dengan hati yang paling suci, dan dengan kehidupan yang paling cemerlang, Sa'id bin Amir pun menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.